لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله من أهل الصدق والوفاء نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dirahmati Allah dan yang termuliakan para alim, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah serta para guru ngaji, terkhusus kepada sahabat kami anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Haji Mulyadi Tauhid. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, menjadi pemimpin yang jujur, adil, serta memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Karena tugas beliau ini bukan tugas kecil. Maka karena beliau tugasnya tidak kecil, mudah-mudahan sumbangannya juga tidak kecil. Sederhana bos, ya. Ini bos saya dulu ya. Saya kalau nggak punya duit sering minta sama beliau. Ya, sudah siap bos. Beliau sahabat saya, makanya saya tidak canggung dengan beliau. Kepala desa Sungai Blitar. Beliau tidak cocok sebagai kepala desa, tapi lebih cocok sebagai pembesar saja. Mudah-mudahan sehat lahir batin Anda masih muda beliau ini, karena memang menjadi pemimpin itu yang dinilai bukan suksesnya, yang dilihat pasti kurang, biasa saja. Ya, dimulai Tauhid, jangan pernah bersedih kalau dinilai oleh orang itu kekurangannya. Kurang hebat di mana sahabat Umar jadi khalifah 10 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah jadi khalifah pengganti Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar Siddiq kurang lebih 3 tahun atau menjelang 4 tahun. Digantikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kurang jujur gimana? Kurang adil gimana? Kurang tegas gimana? Kurang wibawa gimana dalam memimpin? Tetapi Umar radhiyallahu anhu yang dinilai adalah kelemahannya, bukan kelebihannya. Maka Sayyidina Umar pernah berkalam untuk 2 orang pemimpin ini, untuk anggota DPRD Bang Haji Mulyadi dan untuk Ananda ini yang jadi kepala desa. Idza tammal amru badana qism. Ketika sebuah perkara itu sudah sempurna, maka yang dilihat dan dinilai orang adalah kekurangannya. Semakin kepala desa sempurna dalam memimpin, pasti yang dipertimbangkan, yang dilihat, bahkan dinilai adalah kekurangannya. Biasa saja. Manusia itu tidak adil. Menilai perkara apapun pasti tidak adil. Kembalikan semuanya saja kepada Allah, maka hati akan tenang. Manusia itu kalau berpikir hanya menggunakan akalnya, dia akan gelisah. Tapi ketika semua perkara dikembalikan kepada hati, artinya menundukkan kepala, merenungkan apa yang disampaikan oleh orang lain tentang kita. Kalau ada orang memujimu, bersabarlah. Dan ketika ada orang yang menghinamu, bersyukurlah. Karena ketika ada orang yang mencelamu dan kau sabar atasnya, maka engkau akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah malam ini kita duduk bersama di majelis yang mulia ini. Saya sangat terketuk dengan awal atau muqaddimah dari Pak Mulyadi Tauhid tadi.
Kita ini tidak bisa mengandalkan amal. Berapa lama sujud kita kepada Allah? Berapa lama sholat kita waktu subuh? Sholat zuhur kita tidak lama, asar kita terburu-buru, maghrib kita juga seperti itu. Bahkan isya pun kadang-kadang kita ketinggalan. Kita berharap sholat isya di tengah malam, tapi malam bangun sampai jam 7. Bicara sholat, kita pasti mengambil yang paling kecil, bukan yang paling besar. Kalau ada uang 1 juta, nih Ustaz, nah ini berhubung jenggotnya lebih panjang dari saya, Ustaz yang jadi sasaran dulu. Ini kan Ustaz ini. Ustaz siapa? Ustaz Yunus. Ustaz Yunus ini kalau Nabi Yunus kan dimakan ikan. Nah, kalau beliau makan ikan. Ini sebelahnya ini haji ini. Ya Allah, haji ini jamaah saya waktu haji kemarin ya sih. Masya Allah. Sama-sama dengan saya. Sehat aja ya. Kormanya udah habis. Ada habis ya. Ustaz Yunus. Kalau Ustaz Yunus mau sedekah, punya uang 10.000 dibagi 2 itu berapa? Uang 10.000 bagi 2 berapa? Bisa sedekah dengan 5.000? Insyaallah. Kalau 100.000 bagi 2? 50. Masih bisa sedekah? Insyaallah. Kalau 1 juta bagi 2? 500. Sedekah enggak ada 500. Ini pakai belakang. Bekas goyang ini Bang Haji Yunus, Bang Haji Mulyadi. Bang Haji Mulyadi ini kalau punya uang 1 juta bagi 500.000 itu kan kecil. Punya uang 10 juta bagi 2 baru 5 juta itu sedikit. Berapapun yang kita infakkan di jalan Allah belum tentu itu yang bisa diterima oleh Allah. Walaupun kita harus yakin bahwa semuanya diterima oleh Allah. Tapi kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita sebut sebagai ibadah dan amal sholih, buat nutupin dosa saja masih tekor. Sholat di masjid sudah khusyuk, niat dari rumah ria, anggaplah ria. Tapi ketika di rumah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tidak selesai. Berarti niatnya karena Allah. Selesai sholat, ternyata kita tidak mampu menjaga sholat kita. Bagaimana kita mampu menjaga sholat kita? Baru keluar dari pintu masjid, ternyata lidah kita tidak mampu kita tahan untuk tidak membicarakan orang. Padahal semenit yang lalu kita masih sujud kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Selepas sujud, sholat dari musola, dari surau Jami'atul apa itu? Jami'atul Salam. Baru selesai sholat, baru selesai sujud, yang dibicarakan Ustaz Andi. Pak Andi mana Pak Andi? Serius mana? Andi apa? Andi Manto. Saya baca namanya itu di WA. Ini macam apa sih? Makanya saya baca Pak Antong dari kemarin. Rupanya Pak Antong itu yang toko bangunan dekat rumah saya rupanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu masih sehat ya? Masih sehat ya? Baik. Jadi ingat, kita sesungguhnya tidak akan mampu mengandalkan ibadah kita kepada Allah kalau bukan karena Allah yang penuh rahman rahim. Tak mungkin kita mau masuk ke mushola. Mohon maaf, saya bicara apa adanya, ini di depan Allah. Walaupun rumah kita di samping mushola, walaupun rumah kita di samping masjid, senang kita tinggal di sekitar masjid, tujuannya biar senang datang ke masjid, kan belum tentu. Betul nggak? Saya ini Pak, depan rumah saya sebelah kiri, masjid saya cuma 180 meter. Sebelah kanan 300 meter masjid, ke belakang cuma 700 meter, ke depan lagi 800 meter. Apakah iya setiap waktu saya ke sana? Belum tentu. Maka ketika sholat sering kita baca, di setiap kita berfatihah, berarti 17 kali kita baca fatihah, 17 kali pula kita meminta kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berkata kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan.
Kalau bukan Allah yang memberi pertolongan, belum tentu kita bisa menyembah Allah. Paham gak? Paham bu? Paham? Kalau bukan karena pertolongan Allah, gak mungkin kita bisa sholat. Paham? Paham? Kalau sudah paham, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Kalau dia paham, selesai Ustaz Ibrahim. Ini maksudnya apa? Suruh duduk. Nanti kalau ceramah di sini kan sebentar. Ceramah di sini yang paling lama ya 9 menit ya. Karena tadi Pak Haji Mulyadi Nawi sudah colek, jangan lama-lama kalau ceramah di sini. Kenapa pula mama sudah berkumpul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kalau bukan Allah yang menolong kita, gak mungkin kita bangun musholla. Mau sebanyak apapun uang yang kita punya, gak mungkin ngeluarin. Buat apa bangun musholla? Yang di sana kan ada masjid masih penuh. Buat apa bangun musholla capek-capek? Buat apa bantu musholla? Bapak, Pak, kita ini pasti mati kan? Nanti kita disolatin di mana? Di sini. Besok lusa kita disolatin di sini. Bukan nakut-nakutin, memang iya seperti itu. Pak Kades harus takut? Enggak. Gua harus takut karena kematian kan pasti. Disenengin gak disenengin ya datang. Maka suatu masa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang dari kalangan Ansar datang kepada Nabi Pak Buya. Dan orang ini, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Pertama, akhlaknya kepada Allah. Orang yang mampu menjaga ibadahnya, yang menjaga salatnya, menjaga kedekatan hatinya kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling baik di sisi Allah. Akhlak yang berikutnya akhlak kepada Nabi-Nya, dan akhlak yang berikutnya akhlak kepada sama orang beriman, dan jangan lupa akhlak kepada sesama makhluk. Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk kita sebagai orang beriman, tetapi Rasulullah Allah utus untuk seluruh manusia dan peradaban. Rasulullah bukan milik saja bangsa Arab, tapi Rasulullah juga milik bangsa Persia. Rasulullah juga milik bangsa-bangsa Eropa, bangsa Asia, termasuk bangsa Indonesia. Rasulullah bukan diutus hanya untuk orang Bugis. Ini nampak orang Bugis di sini. Ini kalau tadi Rasulullah, oke, apa sih Bugis? Tak paham, cuma tetangga dari orang Bugis. Agak keriba. Nah, enak ya, orang Bugis semua ini. Kamu mandi cek. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah bukan hanya milik orang Jawa, bukan milik orang Madura, tapi milik semua bangsa dan seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini pernah ditanya ketika Rasulullah SAW kembali dari Madinah ke kota Makkah. Dulu Rasulullah diusir oleh orang Arab Quraisy. Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah 10 tahun dan menjelang wafatnya Nabi bersama para sahabat melaksanakan ibadah haji yang dikenal sebagai Hajjatul Wada atau haji perpisahan Rasulullah, karena memang Rasulullah sepanjang hidupnya hanya haji 1 kali, dan itu haji pertama sekaligus haji terakhirnya Nabi. Maka secara fikih wajibnya haji cuma 1 kali, karena Nabi hajinya cuma 1 kali. Umrahnya Nabi cuma 2 kali, maka sunnahnya umrah hanya 2 kali, walaupun ketiga dan keempat juga tidak dilarang. Seperti itu. Bangsa Quraisy
Arab Makkah takut sama Nabi, karena Nabi datang dengan 124.000 kaum muslimin. Ada yang mengatakan 114.000. Orang Quraisy Makkah takut. Mereka datang kepada Nabi, "Ini utusan ya Muhammad." Kata orang kafir, "Ya Muhammad, dulu kami mengusirmu dari tanah lahirmu Makkah. Kemudian kau pindah ke Madinah. Hari ini kau kembali. Apa tujuanmu kembali ke sini? Apakah kau akan mengambil alih Makkah? Apakah setelah itu engkau akan mengusir kami yang pernah mengusirmu?" Nabi punya kesempatan Pak Mulyadi. Apakah karena dulu Pak Mulyadi tidak dipilih terus dan tidak datang ke sini? Kan tidak boleh. Ya maaf, ini curi standar. Ini kan bicara ini, contoh saja ini. Pak Kades, apakah karena orang membencimu kemudian Pak Kades ikut membenci orang yang membenci kita? Ada orang benci Kades, apakah Pak Kades akan membencinya? Itu bukan ajaran Nabi. Apa kata Nabi? Tetaplah tinggal di Makkah selagi kalian masih menjaga batas-batas. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling berperang setelah tahun ini. Apa kata Nabi? Innama ana rahmatun muhdatun. Aku ini, kata Nabi, rahmat Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Rasulullah itu bukan hanya hadiah untuk kita yang beriman, Pak. Rasulullah itu hadiah untuk seluruh makhluk. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang namanya manusia, ini ngomong kita bermobil. Sebenarnya mau izin, Pak. Kalau dari DRD, ya bicara soal capek, ya manusia ya. Saya juga punya rasa capek. Apa kan mau lagi ini obatnya rasa begini gitu. Obat begini namanya. Jadi buat semua ya. Karena kemarin malam baru pulang dari perjalanan dari Malaysia, terus tadi malam saya masih menyempatkan diri Jeruju, malam ini di sini. Besok sore saya harus membawa pulang lagi. Kemudian besoknya ke Sungai Durit, Sungai Mangkalan, besoknya ke daerah Kubu, itu seterusnya baru tanggal 4 saya harus ke Batam. Di Batam baru kemudian terbang ke Singapura, insyaallah. Minta doanya, Pak. Mudah-mudahan saya sehat. Ya, saya juga mendoakan beliau mudah-mudahan istiqomah dalam perjuangan di tengah-tengah umat ini. Ya, Pak Haji Mulyadi, walaupun sampean berawal dari partai yang berbasis Islam, tapi konstituen Anda itu siapapun boleh, karena Anda ini adalah pemimpin dan bagian dari pemimpin bangsa. Ya, bukan hanya sekedar pemimpin umat. Tugas beliau juga lebih berat dibandingkan dengan tugas saya. Mudah-mudahan beliau ini istiqomah dalam perjuangannya. Tapi jangan lupa tadi ada bahasa panitia itu tak baru rupanya itu. Tahu kan? Ya, ini saya hanya menegaskan saja. Takutnya beliau malu-malu. Nah, kalau saya kan tak tahu malu, saya cuma menegaskan saja. Pak Kades juga seperti itu. Pak Kades jangan merasa kecewa karena dinilai orang biasa saja. Dan jangan berubah karena orang lain berbuat jahat dengan kita jahat. Karena Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan orang. Maka jawaban Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, innama ana rahmatun muhdatun. Aku ini adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian. Maka karena rahmat Allah kita mau duduk bareng-bareng. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mau kita duduk di sini. Kalau bukan karena rahmat Allah yang masuk ke dalam hati yang lembut ini, nggak mungkin kita saling senyum dan bertutur kata. Yang ada malah kebencian terus. Mulai bangun tidur, mengorok saja. Maka kata Rasulullah, mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlak. Akhlak kepada sama manusia apa? Paling mudah. Nih bu, ibu, jujur ya. Kalau ada orang baik, kalau tetangga ibu baik, ibu balas apa? Baik juga. Bagus. Kalau tetangga ibu jahat, ibu balas bagaimana? Jahat. Bagus juga rupanya di sini. Awak jahat, balik jahat. Tetangga ada pokok durian besar-besar, sekali panen tak dapat bagian, sakit hati tidak?
Nah dia rasa cilik kan. Gini, manusia yang baik itu kecenderungannya tidak pernah memikirkan apa yang dimiliki orang. Tapi yang namanya manusia Pak Ustaz ada kan? Yang namanya manusia ya. Kita tengok kawan, cincin bagus. Bagus pula, besok saya nak beli. Ini baru dikasih orang di Malaysia. Cincin saya. Tadi pagi sudah ditawar 5 miliar. 5 miliar. Tapi sama jarinya, Pak. Iya, sama jarinya juga tidak saya kasih. Masih saya pakai alasannya. Lah ini kan manusia. Haji nggak serius. Memang miliar macam itu. Serius teknologi. Hidup ini nggak usah terlalu serius-serius amat, Pak. Hidup ini hanya permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Firman Allah, kehidupan dunia ini tidak lebih hanya sekedar permainan dan senda gurau saja. Enggak usah serius-serius amat gitu, Pak. Menjalani hidup, persoalan ekonomi enggak usah ngotot. Ujung-ujungnya mati-matian, mati kita tinggalkan harta. Maka ada kalimatnya orang Arab, saya kan cuma nengok jam. Orang Arab pernah berkalam, amwaluna lidawil mirathi najma'uha. Kita tinggalkan harta yang banyak, pada akhirnya akan menjadi perebutan anak keturunan. Betul ya? Mak mati, bapak wafat, ibu meninggal, padahal kewajiban mensolatinya, fardu kifayahnya bukan orang, anaknya sendiri. Kadang-kala anaknya yang tidak mensolati, sedih. Saya kalau diminta untuk mensolati jenazah sebagai imam, saya tolak. Saya tanya dulu, ini anaknya siapa? Punya anak enggak? Ada apa? Saya enggak senang dipanggil kiai, Pak. Enggak, saya bukan kiai. Ustaz, saya enggak senang. Saya lebih senang dipanggil abah, karena saya betul. Saya udah tua apa masih muda ya? Ya jangan gitu lah. Yang bilang saya muda hari ini 676 sudah. Termasuk ini 777 sudah. Saya lebih senang dipanggil abah, karena saya orang tua. Dipanggil kiai saya enggak terlalu suka. Beban buat saya. Dipanggil ustaz juga berat. Anak saya, asisten saya semuanya panggil saya abah. Cucu-cucu ponakan panggil saya atuk malah. Ada yang manggil saya kok galak. Karena memang saya lebih senang dengan itu. Saya hanya ingin menjaga agar akhlak hati saya ini tidak bergeser. Itu saja. Saya bukan orang yang zuhud, bukan orang tawadhu, apalagi qanaah dan orang, bukan. Saya hanya menjaga akhlak hati saya pertama kepada Allah, agar akhlak saya kepada Allah tidak bergeser. Tuh. Yang kedua, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, summa ayyul muslimina akyas. Setelah itu sahabat ini bertanya, ya Rasul, setelah itu muslim yang manakah yang paling pintar dan cerdas? Nabi tidak menyebut yang luas ininya, yang hebat ininya, enggak. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling pintar, muslim yang paling cerdas adalah muslim yang selalu banyak mengingat-ingat tentang hari kematian. Wa ahsanu lima ba'da istidad, ulaikal akyas. Dan selalu memperbaiki amal dirinya, amal salihnya untuk persiapan menuju kematiannya. Apa nih kok ngomong mati terus? Enggak. Biar kita ini enggak ngotot-ngototan hidup terus, Pak. Hanya karena persoalan mencari duniawi kemudian lupa kepada Allah yang menciptakan dunia. Jangan hanya karena persoalan materi sampai kita lupa bahwa pada akhirnya materi itu dua, apakah menyelamatkan atau malah mencelakakan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya, di malam yang berbahagia ini, di luar kan selalu terjadi perdebatan, dan ini kan perdebatan tahunan, Pak. Mau
maulid Nabi itu begini-begitu, nggak penting kita itu. Kita bermaulid ini semata-mata hanya karena berterima kasih kepada Allah, berbahagia dan bergembira atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apakah Rasulullah pernah memperingati hari lahirnya seperti ini? Enggak pernah. Sahabat enggak. Tapi apakah Nabi lupa dengan hari lahirnya? Enggak. Nabi itu selalu ingat hari lahirnya. Cara mengingatnya puasa. Nabi lahir hari Senin, maka setiap hari Senin Nabi berpuasa. Kemudian dilanjutkan ke hari Kamis. Dari mana jawabannya? Buka dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1971. Nabi ditanya, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya tentang kenapa Nabi senang puasa hari Senin. Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku lahir hari Senin, wa fihi alayya unzil, dan Allah menurunkan Quran kepadaku hari Senin. Alasan Nabi puasa hari Senin mengenang hari lahirnya, dan Rasulullah mengenang turunnya Al-Quran pertama di hari Senin. Nabi lahir hari Senin, menikah di hari Senin, wahyu pertama turun di hari Senin, peristiwa Isra Mi'raj di hari Senin, kemudian hijrah di hari Senin, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya kenapa kalau memang maulidan enggak puasa? Loh, saya puasa kan enggak pamitan sama sampean. Masa saya setiap kali mau puasa telepon Pak Kades isi, ya soal Senin saya mau puasa ya? Kan enggak mesti. Jadi sebenarnya orang berpuasa mengingat lahirnya Nabi. Kita berkumpul malam ini mengingat lahir Nabinya. Ya ngapain? Sekedar kumpul-kumpul. Mas bro, kami bermaulid itu namanya Ihya'is Sunnah inda fasadil ummah. Kami ini hanya menghidup-hidupkan sunnahnya Nabi di tengah kerusakan moralitas umat. Apa sunnah Nabi? Silaturahim, berkumpul, silaturahim mengumpul. Jadi kita kumpulan bareng di silaturahim. Dengan silaturahim hati terjaga baik, usianya panjang, rezekinya luas, dan yang paling penting sombongnya kita turun, permusuhan hilang, kebencian hilang. Maka kata Rasulullah, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu min atharihi atau fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya diluasin Allah luaskan rezekinya. Nih, gara-gara datang maulid, kasih minum, kasih ini. Jadi ngomong-ngomong panitianya takut enggak? Ya kalau takut ada Pak Haji mulai itu. Beliau siap nalamin Pak. Tapi jawabannya beramat. 5 juta cukup ya? Begitu Pak. Jawabannya simpel. Jadi kita pertama silaturahim. Silaturahim itu menghilangkan kebencian loh. Silaturahim itu menghilangkan dendam. Silaturahim Allah luaskan rezeki, dan yang paling penting Allah berikan usianya panjang. Maksudnya panjang usia itu kebaikannya Pak. Kita duduk malam ini bersilaturahim. Kita tidak tahu kan kalau ini ternyata pertemuan terakhir kita. Karena kita duduk terakhir di masjid, di mushola, ternyata besok pagi ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Kades Sungai Belida. Sampai yang muda loh, karena beliau udah cemas di sebelah itu. Mereka nggak pilih-pilih Pak. Kan yang dikenal orang kebaikan malam ini. Ya Allah, padahal tadi malamnya Pak Kades dulu dengan baik-baik ceramah Ustaz Pak. Malam hari ini tidak.
Pada utang dia membaca boleh. Jangan dikirain Pak Kades ini nggak punya masalah dalam hidup. Punya masalah juga, masalahnya enggak. Setiap orang punya masalah. Jangan pernah berharap Pak masalahnya akan selesai kalau kita nggak dekat kepada Allah dan tidak senang berkumpul kepada manusia yang lain. Minimal solusi. Coba kalau kita duduk di rumah, ya Ustaz Ibrahim, duduk di ruangan 4x4 meter, tahan nggak sehari semalam? Tahan. Kumpul satu rumah, tahan nggak seminggu nggak keluar rumah? Tahan. Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial biologis, dia membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Pak Mulyadi ini dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat membutuhkan Pak Mulyadi kan begitu. Ya Pak Mulyadi juga membutuhkan rakyat. Saling dekat. Boleh terus bentar. Ini dari tadi ini ada minuman tapi tidak ada yang nyuruh gitu kan. Agak gelap waktu saya ada berkunang-kunang. Ada Masya Allah. Oh tisu dulu. Maksudnya suruh minum tisu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau makanya nasihat Ali bin Abi Thalib, kalau kamu sudah mulai sombong, sudah mulai merasa angkuh, sudah merasa bahwa dirimu paling baik, sudah merasa dirimu paling hebat, sudah merasa bahwa dirimu paling sempurna dan seterusnya, berkunjunglah ke rumahmu. Sahabatnya nanya, rumahnya di mana? Iya, rumah terakhirmu. Ini kan mengingetin Pak Mulyadi saja. Pak Mulyadi ini kan bukan apa, yang diurus ini kan kuburannya sama pokok. Ya, minimal beberapa hari sekali ya lewat di kuburan gitu Pak. Ya tinggal ditandai dari sekarang daripada bukan nanti ya. Boleh. Artinya apa? Kesombongan itu tidak akan hilang kalau kita tidak pernah melihat kebaikan dari sisi orang lain. Yang disebut sombong itu onesin, bukan petang-petang ke sana kemari di jalanan. Orang sombong itu yang duduk di rumah tapi ngerasa dirinya baik dan paling baik. Yang disebut ghadul haqqi, menutupi kebenaran. Hanya orang bicara baik, telinga ditutup. Orang bicara baik, aku udah tahu. Mulai dana gini, sekarang tidak ada apa-apa ya. Buat itu mulut dan terus. Bukan itu persoalannya. Kita ini tidak mungkin mampu menjadi orang baik kalau Allah tidak menolong kita. Maka salah satu dari pertolongan Allah di dunia ini adalah ketika kita duduk berjumpa dengan orang-orang lain, berjumpa dengan orang salih, berjumpa dengan tetangga yang baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Lihat dalam Sahih Muslim, atau kalau enggak ketemu di Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak bakal masuk surga orang yang senang memutus. Imam Nawawi kemudian mentakhrij hadis ini, beliau mentakwilkan siapa yang memutus qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, memutus hubungan baik dengan orang lain, dengan tetangga tak mau lagi, dengan orang sebelah yang mulai benci, kadang dengan abang adik tak mulai bertegur sapa, hanya masalah ukuran tanah selisih 10 cm. Ada enggak di kakaknya? Ada enggak? Boleh banyak ada boleh. Tahun 90 agak kita hitung 100-200 meter. Kita ini hari ini 10 cm dihitung Pak Allah sekali, bukan 10 cm, anda 200 sebenarnya. Hey, yang sedang kita rebutkan itu hari ini, kita diciptakan dari tanah. Kata sahabat Ali, kita ini diciptakan dari tanah,
makan dari yang tumbuh dari tanah, berjalan di atas tanah, dan terakhir tidur di bawah tanah. Tapi kita kan senang ribut gara-gara perkara kecil. Maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa semuanya akan mati. Tinggalkan sombongmu. Sehebat apapun dirimu, nanti mati. Yang musuh siapa? Tetanggamu. Nanti kawan kakak mati berangkat sendiri. Kamu sangat kepot-kepot, pandai aku jalan seorang. Untuk mana? Kita ini belajar bagaimana menghilangkan rasa sombong, sekecil apapun potensi kesombongan itu. Kalau Anda baik, hebat. Tapi ketika Anda merasa baik, masalah. Anda benar, itu penting. Tapi ketika Anda merasa paling benar, masalah. Kenapa? Iblis itu kurang alim gimana, Pak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iblis itu kurang pinter gimana? Kurang alim gimana? Di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan pada masa itu, di antara malaikat dan barisan malaikat yang ribuan itu, yang jutaan malaikat itu, komandan pertamanya Izazil, yang kemudian Allah berikan julukan iblis. Sujudnya nggak nanggung, sujudnya 5.000 tahun, Pak Mulyadi. Iblis itu sujudnya 5.000 tahun, Bu. Ini kadang-kadang kita baru belajar sujud, jadi sebenarnya disalahin. Ada sujud orang berfatwa. Pertanyaannya, dari mana dia tahu kalau sujud kita tidak dapat? Kan sama-sama sujud barusan. Berarti dia nengok gitu kan? Sudahlah, sudahi perdebatan yang panjang. Pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menghakimi seadil-adilnya apa yang menjadi perdebatan kita hari ini. Bangsa Yahudi itu dulu itu bangsa pintar, sampai hari ini kesenangannya satu, berdebat. Akhirnya Allah usir mereka dari tanah mereka. Maka bangsa Israel itu adalah bangsa nomaden, Pak, pindah tempat. Awalnya mereka di Mesir. Tidak perlu saya jelasin, kalau saya jelasin 7 hari 7 malam sudah selesai nih, Pak. Karena kebetulan fokus saya kan di sejarah agama dan perbandingan. Nah, apa yang kita maksud hari ini nih? Kenapa kita duduk malam ini? Kita semata-mata hanya mengharap rahmat dari Allah. Maka firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri, wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, belum ya. Perasaan saya sudah lapar. Enggak, saya lihat tema di belakang. Menghidupkan semangat Rasulullah di era generasi milenial. Judulnya anak muda yang hadir bapak-bapak tua. Oh iya, anak muda, anak muda. Jangan kalian merasa bangga. Kami ini orang tua pernah muda. Tapi anak muda belum tentu tua. Apa gitu? Kami orang tua pernah muda. Pak Mulyadi tahu pernah muda. Ini generasi 80-90. Perempuan mana yang tak tertipu dengan beliau? Tolong. Sekarang tak ada insaf dah. Dan ini Pak, apa firman Allah? Fabima rahmatin minallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka karena sebab rahmat Allah yang Allah masukkan ke dalam hatimu ya Rasulullah Muhammad, lintahu, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Kenapa? Awal mula datangnya Islam didakwakan oleh Nabi gak langsung diterima, Pak. Hari ini malam ini saya datang ke pengajian ini. Saya siapa? Saya hanya sebutir debu, Pak. Saya bukan sedang merendahkan diri, enggak, dan memang dia. Kenapa
Kenapa harus menutup pintu? Saya disambut Abdullah. Nabi dulu disambut batu. Saya dari rumah dijemput pakai mobil. Nabi dengan sahabat ratusan kilo pakai onta, pakai kuda, diterima enggak, diajak perang. Bukan disambut Abdullah, enggak dijemput mobil, disambut caci maki. Hari ini saya dan teman-teman para dai yang lain menyampaikan paling enak. Saya nggak mau cerita, pernah nggak Ustaz Zain? Apa Zain pernah keluar daerahnya yang paling sulit untuk dijangkau? Sering. Jangan melihat bahwa saya jalan di tengah kota. Tapi ketika saya pernah tersesat berjam-jam di hutan, saya ketawa. Asisten saya udah mulai nangis. Hutan rimba. Jadi mereka tanya, gimana nasib kita? Ada Allah. Selagi masih ada kiblat, kita masih hidup. Sujud saja sama Allah. Minta tolong. Mau minta tolong siapa ini? Di tengah hutan. Mobil terbenam. Gak bisa diangkat. Apa yang kita lakukan? Cuma minta tolong sama Allah. Allah nolong pasti. Nah kita ini sekarang, Ustaz Ibrahim, Pak Mulyadi, Ustaz tadi Andi Mantong. Terus apa nama? Boleh lah Pak Mantong saja lah. Pak Mantong. Dakwah sana sini ngajar murid gampang. Nabi dapat satu orang itu susah. Itu awalnya berada Mekah. Bahkan yang memusuhi pertama nggak tanggung-tanggung, keluarga aja. Bukan orang lain. Siapa yang memusuhi Nabi? Pamannya yang bernama Abu Lahab. Apakah Nabi langsung diterima? Enggak. Makanya Allah menyiapkan seorang perempuan hebat yang menerima dakwah Nabi, yang menerima kenabian Nabi, dan dialah dan beliaulah yang memperjuangkan bersama Nabi syiar Islam, dan itu seorang perempuan mulia yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Makanya penting Pak, penting bagi kita untuk mengingat, ya Allah, dakwah saya ini sampai di mana sih? Kita ini kan udah mulai kebanyakan keluh. Saya kan bukan Nabi, Pak. Iya, tapi kan kita disuruh mencontoh Nabi. Ayat tadi yang dibaca. Maka firman Allah, maka sebab rahmat Allah dalam hatimu ya Muhammad lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Yang jadi guru lembut, yang jadi kiai lembut. Jangan sebentar-sebentar bid'ah, kafir, masuk neraka. Kalau semua masuk neraka, surga sepi Mas. Masa cuma golongan sampean yang masuk surga? Surga itu luas loh. Kalau cuma golongan sampean yang masuk surga, sepi nanti di sana. Kita ini selalu dihakimi orang, Pak. Tapi biarin aja. Kalau orang menghakimi Bapak, nggak usah balas. Balas doa, ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi orang baik. Dia yang sedang menghina kita, ketika dia merasa benar, besok kalau Allah mau jadikan dia paling kafir, siapa yang bisa melarang? Yang paling baik malam ini, besok paling buruk bisa. Hari ini yang paling rusak, besok jadi paling baik, siapa yang bisa menahan Allah? Yuk, jangan kaget karena tetanggamu masih bermaksiat kepada Allah. Tidak usah kaget. Jangankan mereka, paman Nabi. Bicara Nabi yang lain, Nabi Nuh kurang takwa gimana? Anaknya yang ingkar. Bicara Nabi yang hebat, Ibrahim, ayahnya nggak beriman. Bicara Nabi mulia dan suci, ada istri Nabi yang tidak beriman, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ini persoalan iman, Pak. Bukan kita yang sedang memilih iman kita, tapi Allah yang memilihkan iman untuk kita. Kita bersyukur atas nikmat iman yang mahal ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
yang besar, Pak. Dengan nikmat salat itu tidak mungkin ada. Syariat Islam tidak mungkin ada. Ibadah baik, kemudian tentang halal haram nggak mungkin ada, puasa nggak mungkin ada, haji nggak mungkin diteruskan kalau tidak ada seorang mulia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sedang berbahagia atas itu. Kalau ada yang bilang, oh ini seperti ulang tahun, loh, kok bisa? Memperingati Maulid kok disebut ulang tahun? Ini bukan Id, ini ihtifal. Dalam bahasa Arab ada Id, itu namanya ulang tahun. Idul Fitri, ya kata dulu Idul Fitri dan Idul Adha itu dulu bukan Idul Fitri namanya. Sebelum Islam namanya Nairuz. Idul Adha bukan Idul Adha, namanya Makhrajan. Nggak saya jelasin lah, saya potong saja kelamaan. Kalau dijelasin ini kitabnya kepanjangan. Artinya malam ini kita bersyukur atas nikmat iman dari Allah. Nikmat Islam yang Allah titipkan di hati dan di dada kita masing-masing ini mahal. Maka yang kedua kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau engkau keras ya Muhammad, mereka lari nanti. Enggak mau dengarkan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya cuma cerita aja sedikit. Saya ini Bang Haji Mulyadi sering saya sampaikan. Saya kan punya tetangga non-muslim. Sebelah kiri rumah saya itu namanya Alion, orang Tionghoa Kristen. Sebelah kanan saya Syabun, dia Konghucu. Depan rumah saya Syatek, dia Konghucu. Sebelah kiri saya depan rumah Kepak, itu Dayak, Ronald Sinada Kristen. Sebelah kanan saya dia Konghucu. Apa yang mau saya tampilkan kepada mereka? Islam yang penuh kasih sayang. Saya tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Bahkan Nabi pernah ditegur oleh Allah gara-gara sedih ketika pamannya yang mencintai dan dicintai Nabi yang bernama Abu Thalib tidak masuk Islam. Nabi itu setelah wafat ibunya kan dijaga, dirawat oleh datuknya dari ayahnya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian wafat. Usia 8 tahun Nabi bingung mau tinggal bersama siapa. Diambil oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib yang mendidik Nabi, mengajari Nabi bisnis, sampai kemudian dewasa dinikahkan dengan wanita yang bernama Khadijah. Kurang gimana perjuangan pamannya, kurang dekat gimana pamannya Abu Thalib, tapi Allah tidak memberikan dia hidayah. Nabi sedih. Apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, gak mungkin kamu mampu memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Kenapa saya sebut iman itu mahal? Karena anaknya Nabi belum tentu beriman. Anaknya Nuh itu Nabi Nuh itu, tapi anaknya gak beriman. Pamannya Nabi Abu Thalib gak beriman, apalagi Abu Lahab. Ayahnya Nabi Ibrahim gak beriman sama Allah. Jadi iman itu mahal. Iman itu bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memberikan pilihan untuk kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah lebih jelas ya? Ya udah, kalau sudah jelas baru ini tinggal doa barengnya ini. Saya punya tetangga yang non muslim itu sering diskusi sama saya, sering tanya. Sampai suatu hari ada pertanyaan lucu sama saya, namanya Pak Liong itu. Kan banyak itu di video-videonya itu. Jadi tonton jutaan orang itu. Jadi suatu hari Liong ini lagi cuci mobil Bang Mulyadi. Pagi Pak Kiai, pagi. Ada apa ya? Ada ceramah Pak Kiai? Ya, lagi istirahat hari ini. Boleh tanya Pak Kiai sambil cuci mobil? Boleh, santai aja Yong. Tapi Pak Kiai jangan marah. Maksudnya nanti kalau aku tanya Pak Kiai jangan marah-marah. Oh, biasa orang kalau ditanya agama kan suka marah. Ya, aku nggak mungkin marah. Pertanyaanmu apa? Kenapa ya orang Islam itu susah kaya? Oh. Kalau Bang Mulyadi ditanya macam itu panas kan? Panas. Iya kan? Iya, yang punya toko hebat
Cina, punya perusahaan besar-besar orang Cina, punya toko bangunan orang Cina, yang kerja-kerja itu kan orang Islam. Aduh, berat juga ini. Nah, macam mana Pak Haji, Pak Kiai? Ya, saya tidak mungkin menjawab ini dengan dalil Quran dan hadis, karena kamu juga nggak ngerti, dan itu bukan bagian dari imanmu. Ngapain juga jawab Quran sama mereka nggak ngerti Quran? Saya bilang begini, Yong, dalam Islam itu kaya tidak dilarang, tapi walaupun kaya, kayanya harus dari yang halal, tidak boleh yang haram. Dia tak boleh ganggu punya orang. Oh, makanya orang Islam tak kaya ya, nanti sakit hati dia. Tapi saya tahan. Ya, Yong, gini Yong. Dia jawab, apa karena orang Islam kalau doa suka salah? Hah? Macam mana aku bilang orang Islam suka salah doa? Aku kan sering lewat rumah masjid Pak Kiai kalau antar tamu. Aku tengok orang Islam kalau berdoa tangannya diangkat, minta sama Tuhan, kepala geleng-geleng. Yang mana ya? Oh, itu tahlil Yong. Yang dibaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nah, itu dia. Maka mereka punya bingung. Tangan minta, kepala mau geleng-geleng. Masuk akal pula dia. Terus Islam itu hanya mengajarkan kesederhanaan. Gak boleh lebih-lebihan. Ibu-ibu mau percantik diri boleh, boleh. Yang penting jangan menambah apalagi mengurangi. Serius. Syukurin hidup kita yang minimalis ini. Jangan bilang peseknya. Hidup saya bukan pesek, minimalis. Syukurin. Tapi ketika masuk ke fikih, kalau ditambah haram, dioperasi ya haram, karena menambah cipta Allah. Kecuali dioperasi karena sebab penyakit boleh. Pak Kiai boleh enggak panjangkan bulu mata? Bulu mata anti badai boleh. Kalau tujuannya menyenangkan hati suamimu, yang penting nggak pakai extension, nggak usah dipanjangin, cukup pakai itu saja. Boleh nggak saya pakai pemutih? Silakan, yang penting tidak merusak. Tujuannya hanya nyenengin suami. Halo Ibu, halo, halo Ibu. Ya, mulai besok kecantikan boleh, ya. Beli skincare boleh. Makanya dari sekarang minta sama suami, biar suaminya tidak menjadi dia baik. Halo Ibu, tapi biasanya kan perempuan ini banyak jebakan. Suatu hari saya jalan di mall, saya lagi nggak ada ceramah, jalan sama istri. Nih, boleh saya ngopi di mall sana? Boleh, ayo. Berangkat saya sama istri. Istri saya kan umurnya 52, hampir 53. Lewatlah saya kalau mulia. Yang namanya di mall kan banyak yang muda. Lewat yang lebih muda. Istri saya colek, melihat yang muda lewat, enggak. Padahal mata saya melihat begini. Istri nampak sedikit dia. Nah, buat Pak Kades. Istri saya nanya, cantikan mana aku sama dia? Istri saya 52, yang lewat 25. Cantikan mana Pak Kades? Mana Pak Mulyadi? Pasti yang 25 kan? Mau jujur penyakit, tak jujur dosa. Saya cari akal. Tapi serius, tadi yang lewat itu lebih cantik dia apa saya? Saya jawab, nih barusan yang lewat itu anak muda 25, cantiknya kelewatan. Kalau saya, cantiknya sudah lewat. Yang 52 masih ditanya. Tapi perempuan itu diciptakan istimewa dan cantik oleh Allah. Maka bapak-bapak, syukuri istrimu yang Allah hadiahkan untukmu. Paham Pak? Lah, nggak percaya saya baca-baca kayak gini nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Yang ketiga,
maafkan mereka. Siapa? Mereka yang ada di sekitarmu. Suami harus belajar memaafkan kesalahan istri. Istri juga harus siap memaafkan kesalahan suami. Itu konsep. Pak, Bapak, Pak, pernah minta maaf sama istri? Pernah minta maaf sama istri? Pernah. Kapan? Lebaran. Jadi nunggu lebaran lagi. Lebaran masih lama di Lombok. Masih apa lagi? Pak salah Lombok gitu. Ya ibu, pernah bersalah sama suami? Apa itu? Pernah. Apa salahmu? Suami setahun sekali minta maaf, istri juga balas 2 tahun sekali saya minta maaf. Suami istri itu harus saling melengkapi, harus sadar kekurangan dan kelemahan. Tugasnya istri apa, tugasnya suami apa, harus paham. Maka kalau wanita yang baik, kata Nabi, ada ukhbiruka bima yuknas ya Umar. Wahai Umar bin Khattab, maukah engkau aku beritahu wanita yang harta dunia yang paling mahal itu apa? Rasulullah menjawab, sebelum Umar menjawab, Rasulullah melanjutkan, al-mar'atu shalihah. Harta dunia yang paling mahal itu adalah wanita salihah. Seperti apa wanita salihah? Rasulullah melanjutkan, idza nazara ilaiha sarrak. Kalau kamu memandang istrimu, wajah istrimu menyenangkan hatimu. Nabi tidak menyebut cantik, tapi menyenangkan. Nih, ya sampai punya istri, punya umur 60. Kalau senyum masih bagus. Ya, apa? Punya istri. Kalau senyum masih manis. Sudah mulai agak asam-asam sedikit ya. Ya, apa? Sebelah. Punya istri? Oh, habis lagi. Siapa gak tahu orang rezeki? Kalau senyum, kamu lihat istrimu dan istrimu menyenangkan hatimu, berarti ciri wanita solihah ada. Ini kan kadang-kadang ada. Senyum itu hanya hari Sabtu. Nah, aja. Mulai Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, alis jadi satu. Bangun baca bulan, baca gerhana. Ada nengok lagi itu, macam musuh paling besar. Kopi, ini sama apa? Macam bunga wangja. Padahal kata suami udah baik-baik. Buatkan abang kopi. Besok kan? Oh, suami lupa kalau itu masih hari Kamis. Sekali hari Sabtu. Tak tunggu subuh. Subuh bangun. Lagi dibangunkan. Abang, dia dek subuh. Suami bingung. Tumben ini yang baik macam ni. Sawan naik ni. Apa dek? Lanjut jom. Aku dengar Pak Ustaz Ibu Qayyim Sa'lan pernah bercakap, pernah berkalam macam ni. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pandai berdali dia. Jadi sepertengah akhir malam bangun sujud kepada Allah, karena pada saat itu Allah pasti akan mendengarkan doa dan Allah menerima ampunan, Allah menerima taubat dan Allah mengampuni dan Allah pasti mengabulkan harapan dan permintaan kita kepada Allah. Mudah hidup kita, Pak. Aman. Sekali subuh, bang, jangan tidur dulu ya. Itu sholat subuh. Sebab kata Rasulullah Ibrahim, orang yang sholat subuh 2 rakaat pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dunia dan isinya. Sebab Nabi pernah bersabda, raka'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sujudmu yang 2 rakaat waktu fajar lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Itu kata Nabi. Terus di situ baca Quran. Karena Allah pernah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Sekali pagi mau berangkat kerja, bang,
Sarapan sudah siap, kopi sudah siap. Berangkat suami, bang jangan lupa kaki kanan langkah dulu, ucapkan kalimat doa, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Senang hati lagi. Oh, cantik macam ini dinyaku. Cuma masalahnya seminggu sekali. Pas suami berangkat depan pintu, ditunggu dengan istri, bang jangan lupa. Apa? Nanti bang, oke. Doakan suami yang terbaik. Bu, ibu, suami berangkat kerja, ambil wudu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Doakan suamimu agar suamimu selamat dalam perjalanan. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari fitnah yang haram, Allah dekatkan kepada perkara yang halal, dan insya Allah rezekinya barokah, rumah tangganya bahagia. Ukurannya bukan ketika kita mampu membeli sesuatu dengan banyaknya uang, tapi ukurannya adalah seberapa tenang kita menjalani hidup. Kalau suamimu sudah beriman kepada Allah, gara-gara engkau doakan kepada Allah, dia pengen pulang terburu-buru. Kenapa? Ingin menjumpai istri dan anak-anak. Tapi walaupun uangnya banyak, dia nggak mau pulang. Alasannya kenapa? Wah, ini aku dari pagi berangkat, alisnya 1. Wah, ini gelap dunia ini. Maka oleh karenanya, bukan saya tak mau capek dari itu ya. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini. Oh ya, ayatnya belum selesai tadi, tinggal 2. Fa'fan humastaghfirlahu, mohonkan ampunan kepada Allah. Kalau ada tetanggamu yang berbuat jahat, maafkan. Bahkan sebelum dia datang meminta maaf. Tapi hati saya sakit Pak Kiai. Iya, bukan hatimu yang sakit, tapi pikiranmu yang kecewa. Sementara hati yang menangkap sinyal kekecewaan, kalau sampai itu terpendam di sini, itu menjadi sebuah kemarahan dan ikhwan. Makanya oleh karenanya, kalau kita sudah tidak sanggup, kembalikan saja kepada Allah. Kalau ada orang yang memusuhimu, mencacimu, menghinamu, bahkan merendahkanmu, mengajak dirimu kepada kejahatan, kembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, tetangga saya kurang baik. Padahal saya sudah berbuat baik. Ya Allah, aku tidak mampu membalasnya. Aku kembalikan semuanya kepada aman gitu. Aman gitu. Makanya contoh kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Kalau mencontoh ayah punya kelemahan. Mencontoh ibu juga punya sisi lemah. Ada yang bermaburan? Ada maburan sih? Ada maburan? Oh betul. Oh betul ya. Oh ya. Nah, saya kok maburan? Apa yang ada maburan gitu? Paham tak? Ini namanya apa-apa, orang juga. Para terhadap kuburan sekoran baru lagi sampah bisa masa terima tes dengan kalau ini terpulang dari tujuan nenek dari Situngan boleh dari malam. Jadi setiap hari saya bercakap itu dengan lama bahasa itu. Kalau di rumah, karena istri saya orang Sunda, saya besarnya di Jawa Barat, menikah dengan perempuan Jawa Barat, jadi setiap hari saya pakai bahasa Sunda pelakon, karena istri saya orang Cianjur. Yang kedua, karena saya pernah ngaji di Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa yang kromo inggit, bukan bahasa Jawa Surabaya. Nggak paham saya. Kami pakai yang kromo inggit. Setiap hari kalau ke pameran rumahnya orang tua saya pakai bahasa Madura halus, Parpesan. Saya pakai Melayu, ya Pak. Karena tiap hari saya ngomong Melayu, dari kecil saya ngomong Melayu. Kadang saya cakap orang Bugis tuh, karena tetangga saya tepi sungai itu orang Bugis semua loh. Karena ada cerita orang Madura dengan orang Bugis ribut gara-gara colok tuh. Korek api bahasa Bugisnya Pak? Colok. Orang Madura bilang colok apa? Colok bahasa Madura kan mulut. Jadi Pak Daeng ini tetangga sama Pak Semadin. Yang Madura namanya Pak Semadin. Pak Daeng ini mau merokok, nggak ada korek. Panggilan pagi-pagi, Pak Deng. Apa Pak Deng? Aku ini nak merokok, pinjam colok lah.
Saya betul, tak ngerti saya colok artinya ngorek. Colok gimana Pak Deng? Colok aku waktu pakai Pak Deng. Sebentar Pak D, ini buat merokok. Iya colok aku juga buat merokok. Repot Pak Sumadin buat Pak Deng, malah genging coba colok. Jadi perbedaan bahasa insya Allah tidak akan menyebabkan kita ini bertentangan. Perbedaan bahasa adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawaban Allah, "Wasyawirhum fil amri", bermusyawarah kalian dalam setiap perkara apapun, dan setelah kamu berazam berbuat baik, kemudian serahkan semuanya kepada Allah. Sebab kalau kita berbuat baik menunggu pujian orang gak mungkin. Kalau kita berbuat baik hanya menunggu pujian dari orang, pertama khawatir menjadi bergaria, yang kedua kita pasti kecewa. Ya Pak Kades, berbuat baiklah terus. Anggota DPRD berbuat baiklah terus, walaupun mungkin itu tidak dianggap baik oleh orang. Karena ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat tawakal sebagaimana ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid malam hari ini di tengah-tengah kesibukan ibu dan bapak melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Kampung ini, gang ini parit apa namanya? Parit apa? Parit Pal 9 ini semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan berkumpul bersama kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Nabi, jaminan Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba atau al-mar'u ma'a man ahabba. Ada beberapa jalur riwayat atau sanad yang berbeda, tapi apa kata Nabi? Seseorang itu pasti akan berkumpul atau dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta Nabi, insya Allah kelak akan berjumpa dan duduk bersama kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, dengan catatan jaga amal soleh kita, jaga kebaikan kita, dan jangan lupa selalu banyak-banyak menyebut Nabi kita, entah itu di dalam atau di dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan kita tidak sibuk. Terima kasih. Kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni karena memang saya yang awam. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan perbaikan bagi kita semuanya. Kelak kita akan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Allah azza wa jalla wa ala, bahwa pada hari itu Allah gambarkan kita wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu Allah akan menjadikan cahaya bagi wajah orang-orang yang beriman kepada Allah, berseri-seri menghadap kepada Allah azza wa jalla. Kapan? Ketika yaumul hisab. Terima kasih. Alhamdulillah sesuai dengan aplikasi. Waktunya sudah habis. Adzanallahu ayyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.